Pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Pekerjaan apakah yang paling menyenangkan Tuhan? Menaati perintah Tuhan? Tuhan pasti sangat senang dengan itu. Itu pasti bisa jadi jawabannya. Apakah tidak ada yang lain? Saudara-saudara saling mengasihi. Hal itu pasti bisa menjadi sesuatu yang membawa sukacita bagi Tuhan. Apalagi yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Tuhan senang dengan kesetiaan terhadap Tuhan bahkan dalam hal-hal terkecil. Itu juga bisa menjadi jawaban yang benar. Di antara banyak hal yang menyenangkan Tuhan, Tuhan berfirman bahwa berusaha menemukan jiwa yang hilang melalui penginjilan adalah hal yang menyenangkan hatinya. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Kita seharusnya tidak hanya bersukacita dengan kenyataan bahwa dosa-dosa kita diampuni secara cuma-cuma, tetapi menyadari bahwa Tuhan mengorbankan dirinya untuk memberi kita sukacita tersebut. Sekarang giliran kita untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita beralih ke Matius pasal 25. Mari kita lihat pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuan itu sangat sukacita, bukan? Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Katanya, "Hatiku bersukacita, biarkan hatimu bersukacita juga. Datang dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Meskipun ini adalah perumpamaan, ini juga merupakan nubuat yang menggambarkan kenyataan. Karena itu, ketika kita berpikir tentang apa yang menyenangkan Tuhan, kita tidak boleh melupakan misi mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan selamatkan banyak jiwa. Kita semua harus melakukan segala upaya untuk menjalankan misi ini. Terima kasih.